Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga perawat dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Kali ini saya akan bawakan soal P3K kesehatan khusus perawat, kemampuan teknis untuk menjawab soal-soal P3K ya. Saya buatkan contoh-contoh soal ujian P3K untuk perawat. Kita langsung aja. Klien menanyakan kepada perawat tentang fungsi plasenta. Perawat akan menjawab pertanyaan klien dengan pengetahuan yang mana mengenai fungsi plasenta. Apakah A. melindungi terhadap benturan dan melindungi janin, B. mempertahankan temperatur tubuh janin, C. melingkupi janin dan memungkinkan pergerakan janin, D. memungkinkan pertukaran nutrisi dan sisa metabolisme antara ibu dan janin, E. mencegah partikel besar seperti bakteri masuk ke janin. Jawabannya adalah yang D. memungkinkan pertukaran nutrisi dan sisa metabolisme antara ibu dan janin. Kita lihat pembahasannya. Plasenta memungkinkan pertukaran nutrisi dan sisa metabolisme antara ibu dan janin. Cairan amnion melingkupi, mencegah benturan dan melindungi janin, memungkinkan pergerakan janin. Amnion juga mempertahankan suhu tubuh janin. Strategi mengerjakan soal. Ini strategi khusus mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Fokus pada pokok masalah. Fungsi plasenta. Pengetahuan ini diperlukan untuk dapat menjawab pertanyaan di atas. Ingat bahwa plasenta menyediakan nutrisi bagi janin. Ya, itu pembahasannya dan strategi mengerjakan soal yang seperti ini. Kita lanjut soal yang berikutnya. Perawat memberikan perawatan pada bayi baru lahir yang diduga mengalami anus imperforata. Perawat memonitor bayi. Apa manifestasi klinis yang berhubungan dengan kelainan ini? Apakah A. muntah kehijauan bercampur feses, B. keluaran konsistensi feses yang seperti jiri, C. kegagalan mengeluarkan mekonium pada 24 jam pertama pasca lahir, D. terabaikan massa seperti sosis di daerah abdomen kuadran kanan atas, E. adanya massa berbentuk oval di perut atas saat dilakukan palpasi. Jawabannya adalah yang C. kegagalan mengeluarkan mekonium pada 24 jam pertama pasca lahir. Kita lihat pembahasannya. Anus imperforata adalah ketidaksempurnaan perkembangan atau tidak terbentuknya anus pada posisi normal di perineum. Selama BBL, kelainan ini seharusnya sudah teridentifikasi dengan mudah melalui penglihatan. Termometer rektal atau sebuah tabung mungkin diperlukan. Meskipun begitu, yang menentukan adalah tidak keluar mekonium dalam 24 jam pertama pasca kelahiran. Data pengkajian lain termasuk tidak terbentuknya atau stenosis lubang anal rektal, adanya membran anal, dan adanya fistula pada perineum. Adanya massa berbentuk oval di perut atas mengidentifikasi adanya stenosis pylori. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Methylglorfin adalah obat yang diberikan pada perempuan untuk mengatasi pendarahan postpartum. Sebelum memberikan obat methylglorfin, apakah data prioritas yang harus diperiksa oleh perawat? Apakah A. kontraksi uterus, B. tekanan darah, C. jumlah lokea, D. refleks tendon dalam, E. tinggi fundus uteri.
Jawabannya adalah yang B, tekanan darah. Kita lihat pembahasannya. Metilergonfin merupakan ergot alkaloid sebagai agen yang digunakan untuk mencegah atau mengontrol pendarahan postpartum oleh kontraksi uterus. Metilergonfin menyebabkan kontraksi uterus secara terus-menerus dan meningkatkan tekanan darah. Hal utama yang diperiksa sebelum pemberian obat ini adalah tekanan darah. Pemberi pelayanan sebaiknya melaporkan jika klien menunjukkan adanya hipertensi. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut soal berikutnya. Nyonya L mengatakan atas nama V, usia 3 tahun saat ini mulai belajar untuk makan sendiri, dan ketika diajak jalan-jalan oleh ayahnya atas nama V, tidak mau digandong. Apa tahap perkembangan atas nama V menurut teori perkembangan Erikson? Apakah A, truth vs mistrust, B, inisiatif vs guilt, C, industri vs inferiority, D, identity vs identity confusion, E, autonomy vs shame and doubt. Jawabannya adalah B, inisiatif vs guilt. Kita lihat pembahasannya. Pada tahap ini, anak diminta untuk menjalankan kepercayaannya dan kemandiriannya yang penuh. Jika berhasil pada tahap ini, maka rasa tanggung jawab dan prakarsa pada dirinya meningkat. Namun jika gagal dalam tahap ini, maka anak akan memiliki rasa bersalah dan kurang inisiatif dalam melakukan segala hal. Lanjut soal nomor 5. Seorang perawat sedang menyiapkan daftar tindakan untuk orang tua pada anak usia sekolah dengan diagnosa pediculosis capitis atau kutu rambut. Manakah yang seharusnya ada di dalam daftar tersebut? Apakah A, gunakan semprotan anti kutu pada spray dan perabot rumah tangga, B, gunakan sampo pembasmi kutu dan ulangi perawatan tersebut selama 14 hari, C, cuci semua spray dan pakaian dalam air dingin serta keringkan pada suhu yang tidak terlalu panas, D, bersihkan lantai dari debu, area bermain, dan perabot untuk menghilangkan rambut-rambut yang mungkin membawa pekuruk kutu. Jawabannya adalah yang C, cuci semua spray dan pakaian dalam air dingin serta keringkan pada suhu yang tidak terlalu panas. Itu dia jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Kegiatan dengan membersihkan rumah diperlukan untuk menghilangkan kutu rambut dan telur kutunya. Semprotan anti kutu tidak diperlukan dan tidak digunakan pada spray, perabot rumah tangga, dan tidak baik bagi anak. Obat pembasmi kutu rambut harus menggunakan resep dan orang tua sebaiknya mengikuti aturan pemakaiannya untuk waktu penggunaan serta kontraindikasinya jika digunakan oleh anak. Spray sebaiknya dicuci dengan air panas dan dikeringkan pada suhu yang tinggi. Itu jawabannya ya. Demikianlah soal-soal P3K kesehatan perawat, kemampuan teknis. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan perawat semuanya. Sekian dan terima kasih.